Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok satu pengantar psikologi ingin menyelesaikan tugas 4 yaitu membuat video tentang perspektif utama dalam psikologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lini Bilana. Di sini saya akan menjelaskan perspektif psikologi dalam biologis. Dari psikologi biologi adalah penerapan prinsip biologi untuk mempelajari mekanisme fisiologis, genetik, dan perkembangan perilaku. Menurut beberapa tokoh, perspektif biologis didefinisikan sebagai suatu pendekatan psikologi yang mencoba menjelaskan perilaku dalam kaitannya dengan peristiwa listrik dan kimia yang terjadi dalam tubuh, khususnya di dalam otak dan sistem syaraf. Nah, landasan biologis perilaku relevan dengan pemahaman perilaku dan pengalaman manusia didasarkan pada 3 pendekatan utama, yaitu fisiologis yang berfokus pada neurokimia dan hormon serta hubungan antar sistem saraf dan endokrin. Genetika sebagai pewaris sifat yang dapat membantu dalam memahami perilaku manusia. Yang terakhir ada metode komparatif yang mempelajari manusia dan hewan dalam memahami perilaku manusia. Sistem komunikasi tubuh manusia, neuron. Penyusun dasar sistem saraf disebut neuron. Neuron terdiri dari 3 bagian utama, yaitu soma atau sel bari yang mengandung nukleus, ribosom, mitokondria yang menjaga sel tetap hidup. Lalu ada dendrit, bentuknya bercabang seperti pohon yang bertugas mengumpulkan informasi dari sel lain menuju soma. Lalu yang ketiga ada akson, menyampaikan impuls menuju neuron lain, organ atau otot. Panjang akson berkisar hingga lebih dari 1 meter. Adapun 3 jenis neuron utama yang melakukan aktivitas berbeda. Neuron sensorik merangsang cahaya, suara, tekanan dan panas, serta memasukkan kimia seperti bau. Lalu yang kedua ada neuron motorik. Neuron motorik menyampaikan pesan dari otak menuju otot sehingga otot menghasilkan gerakan yang disengaja maupun tidak disengaja. Yang ketiga ada neuron interkonektor. Neuron ini membentuk sirkuit kompleks dengan mentransmisikan sinyal dari neuron sensorik dan interneuron lainnya ke neuron motorik dan interneuron lainnya. Nah, itu ada neurotransmitter atau neurochemical. Transmitter adalah bahan kimia yang menyampaikan sinyal ke seluruh tubuh sinapsis antar neuron. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dea Prasinanda dengan NIM 2332091. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana perilaku manusia itu berdasarkan perspektif psikodinamika. Jadi, psikoanalisis ini dicetuskan oleh Bapak psikolog Austria bernama Bapak Sigmund Freud, di mana dalam teorinya mengatakan bahwa manusia itu memiliki pikiran, perasaan, serta keinginan yang tidak disadari. Manusia itu memiliki alam bawah sadarnya. Dalam teori ini, Freud itu percaya bahwa perilaku manusia seperti makan, minum, mencuri, atau bahkan ketika sedang menyukai seseorang itu berasal dari alam bawah sadarnya. Di mana dalam teori ini terdapat 3 komponen pikiran yang saling berkonflik dan berdinamika, yaitu id, ego, dan superego. Pertama, id. Id adalah insting alami manusia seperti makan, minum, yang dimana dalam id ini tidak memikirkan norma-norma atau aturan-aturan yang berlaku. Sedangkan superego ini adalah pikiran yang berisi tentang mana yang baik dan mana yang buruk. Superego ini biasanya terbentuk karena adanya nasihat-nasihat orang tua, norma-norma dalam masyarakat, atau aturan-aturan yang berlaku di sekitar individu ini tadi. Nah, jadi kalau ego adalah penghubung antara id dengan superego. Ego ini menghubungkan id, superego ini sudah nyata menghubungkan nafsu-nafsu manusia dengan norma-norma yang berlaku di sekitarnya. Jadi itu saja perspektif psikodinamika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nur Sabila yang berNIM 233202113. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang perspektif Islam. Dalam perspektif Islam, psikologi memiliki peran yang sangat penting dalam memahami diri sendiri dan mencapai tujuan hidup yang lebih tinggi. Ilmu psikologi membantu individu untuk memahami motivasi mereka, seperti emosi dan bagaimana mereka berpikir serta bertindak.
Dalam psikologi Islam, manusia dilihat sebagai makhluk yang penuh dengan potensi dan memiliki tujuan hidup yang mulia. Manusia adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah dengan sebaik-baiknya rupa dan diberikan akal, budi, serta jiwa yang unik. Konsep ummah atau komunitas umat Islam sangat penting dalam psikologi Islam. Individu diharapkan untuk berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat dan membantu sesama. Dalam konteks ini, psikologi Islam memandang pentingnya empati, kerjasama, dan kepedulian sosial dalam menciptakan kesejahteraan psikologis. Psikologi Islam juga mencakup pemahaman tentang penyakit jiwa dan cara mengobatinya. Dalam Islam, penyakit jiwa dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti dosa, ketidaktaatan kepada Allah, atau pengaruh buruk dari lingkungan. Psikologi Islam memandang pentingnya taubat, bimbingan rohani, dan dukungan sosial dalam mengatasi penyakit jiwa. Terapi psikologis juga dapat menjadi bagian dari upaya untuk menyembuhkan penyakit jiwa, asalkan sesuai dengan prinsip-prinsip agama. Saya Syakira Nur Fauzia. Di sini saya akan menjelaskan tentang perspektif kognitif menurut Ellis dan Hans. Psikologi kognitif dapat dipahami sebagai studi ilmiah tentang proses mental atau aktivitas pikiran atau scientific study of mental process or events. Aktivitas mental ini mencakup tentang informasi yang direpresentasikan dan diubah menjadi pengetahuan. Cara pengetahuan disimpan dalam memori dan kemudian muncul kembali bagaimana seseorang menggunakan pengetahuan ini untuk menggerakkan sikap dan perilakunya. Istilah-istilah yang sering digunakan dalam psikologi kognitif, yakni yang pertama ada persepsi. Persepsi adalah proses mendeteksi dan menafsirkan rangsangan yang diterima oleh alat indera manusia, melibatkan penggunaan pengetahuan yang disimpan dalam memori. Contohnya seperti ketika seseorang melihat sebuah foto, dia dapat mengenalinya sebagai foto saudara kandungnya karena wajahnya tersimpan di dalam memori tersebut. Yang kedua ada pengenalan pola. Pengenalan pola merupakan proses awal pengenalan rangsangan kompleks yang diterima oleh sistem indera manusia. Contohnya seperti penglihatan, pendengaran, penciuman, sentuhan, dan rasa. Yang ketiga ada memori, merupakan tempat penyimpanan pengetahuan dalam sistem intelektual manusia. Contohnya seperti mengingat wajah atau nama orang lain. Yang keempat ada imajinasi. Imajinasi adalah proses membayangkan kembali secara mental suatu objek atau peristiwa yang dirasakan. Contohnya seperti rute yang sering dilalui, suara kucing atau air mengalir di bak mandi, rasa garam atau rasa gula, dan lain-lain. Kelima ada penalaran, adalah sistem penarikan menurut aturan logis. Dibagi menjadi dua macam, yaitu penalaran induktif atau suatu proses penarikan kesimpulan dari hal-hal yang khusus ke hal-hal yang umum, dan penalaran deduktif atau suatu proses penarikan kesimpulan dari hal-hal yang umum ke hal-hal yang khusus. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.